Ya, kali ini kita ada di studio mini di rumah dan tentunya berterima kasih kepada penonton yang sudah merespon baik OSIS maupun di Bingkai Mata Bicara. Sekaligus memang karena sekarang musim hujan, jadi kalau tapping outdoor agak repot. Jadi kita berteduh di rumah dulu. Beralih ke rumah. Ya. Tapi sekarang kan musim kampanye, ya. Sekarang banyak musim. Oh, banyak musim. Musim apa lagi? Buah mangga, musim kelereng Nggak belum ada, ya? mangga nggak ada. Iya. Musim buah-buahan, no? Iya. Kita hanya beberapa menit, jadi kita langsung mengemas, mempersingkat apa yang akan kita bicarakan saat ini. Nah, baru kemarin kan tol Manado Bitung diresmikan oleh Presiden Jokowi, walaupun secara virtual ya. Presiden ada di Jakarta, kemudian pejabat yang ada di jalan tol. Tol Manado Bitung atau tol Manado iya. Donowudu? Iya, seperti itu. Tol Manado Donowudu sepanjang Bukan, tol Manado Bitung, tapi ruas jalan Manado Donowudu. Ya, Donowudu itu apa? Bitung atau Minahasa Utara? Kayaknya Bitung. Bitung ya. Ya, saya memang jujur mau katakan saat ini belum pernah melewati tol tersebut. Masa? Iya, ya belum pernah. Yang pernah adalah lari sepanjang beberapa 1 atau 2 kilo ya dari pintu atau Kayaknya dari lebih, gerbang tol sekitar ketika belum diresmikan. 5 kilo mungkin waktu itu. Pulang pergi. Oh ya, pulang pergi. Tapi kalau jauhnya masih di pada saat tanjakan pertama, balik lagi ya, ngos-ngosan balik dari tol yang kira-kira Sudah lewat gerbang waktu itu. Gerbang mana nih? Gerbang tempat ini, tempat. Oh ya sudah kan kita start gerbang, dari pertigaan situ. Bukan yang waktu acara BI kan, bukan. Lain. Oh, itu yang kedua. Kalau BI kan hanya kira-kira 500 meter sampai kita di gerbang. muter balik gitu ya. Ya. Terus kenapa kalau jalan tol belum pernah pakai, kenapa? Itu kan jadi jalan tol terpanjang di Sulawesi kan klaimnya. Tol terpanjang di Sulawesi. Di Sulawesi. Jadi kalau jadi semuanya, oh ya, kalau di Makassar hanya pendek ya. tunggu mau ukur dulu. Tapi yang pasti Ya, memang kalau kalau menurut Presiden Jokowi kemarin waktu di posting di Instagramnya, karena kemarin kan saya lihat katanya ini jadi tol terpanjang. Ya, dan sebenarnya kan kita nanti akan ada agenda tapping dengan dari BPJT juga. Ya. Itu nanti akan kita share informasi mengenai teknisnya jalan tol barangkali. Tapi mungkin banyak yang sudah lewat situ sekarang. Ya, kalau di Facebooknya Presiden Jokowi, dia mengatakan bahwa kalau Manado Bitung ditempuh kurang lebih 1,5 jam selama ini, sekarang sudah lebih singkat jadi 30 menit. Ini luar biasa untuk masyarakat, terutama yang beraktivitas Manado Bitung Manado ya, sudah setengah jam, dipangkas kira-kira 60% ya. Saya sudah pernah lewat situ waktu ikut dengan rombongan menteri. Jadi lewat dari pintu masuk sampai ke pintu keluar yang di Donowudu itu. Kalau tidak salah ya. Ya. Kalau tidak salah waktu itu. Memang lumayan. Waktunya memang ya cepat karena memang juga ada iring-iringan foreigners, tapi jarak tempuhnya memang jadi lebih singkat. Lebih singkat ya. Cuman sekarang ada kekhawatiran mengenai pengguna jalan. Ya. Nah, ini kan banyak barangkali ya yang belum pernah merasakan untuk lewat jalan tol. Ya. Nah, ditakutkan itu ada yang ugal-ugalan. Nah, ya. Tapi rambu-rambu lalu lintas kecepatan maksimum ya, sudah tertera. Kan Lampu jalan standar ya gitu. Ya, itu kan mobil derek juga sudah ada, sudah. Oh ya, bagus lah. Kan untuk mengoperasikan satu jalan tol kan BPJT kan sudah mempersiapkan dengan benar, Jasa Marga juga sudah mempersiapkan dengan sesuai dengan standarnya. Cuman kan ini mengenai perilaku pengguna jalan. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang punya kebiasaan mau menguji kendaraannya itu di jalanan, terus dia gunakan jalan tol, nah, itu yang khawatirnya. Jangan-jangan sudah ada sepeda motor yang berani lewat di situ ya? Enggak, motor nggak boleh lah. Karena di jalan itu apa ya? Mungkin karena seperti ada
nggak tahu lah itu bahasa teknisnya seperti apa, itu anginnya di situ cukup kencang gitu kiri kanan. Kalau pernah lewat di Jalan Kopi yang mau ke arah Sulawesi Tengah, di situ juga kan banyak angin. Tekanan angin ya. Iya. Oke, apalagi nanti ini memasuki musim penghujan di Oktober, November, Desember ini jalanan ya itu hati-hati lumayan lah. nih. Kalau mau menggunakan jalan tol, ya pakailah dengan sebijak-bijaknya, jangan untuk ugal-ugalan. Atau pilih jalan lama gitu. Kalau memang santai, tidak buru-buru ke Bitung, pilih jalan lama gitu. Atau tidak ekonomis lagi nih kalau kita memakai jalan yang lama, sementara sudah tersedia jalan tol. Tapi sekarang sudah bayar nggak? Sudah. Kalau nggak salah dia hanya 2 minggu pertama. 2 minggu pertama free. Masih free, tapi harus menggunakan e-tol. Nggak tahu Kartu apa e-tol. istilahnya itu. Iya. Itu kan ada dari salah satu perbankan juga kan. Oh iya. Nah itu harus menggunakan satu perbankan saja. Cashless lah begitu. Dia tidak menggunakan uang tunai lagi. Oke, jadi kita masuk tol pertama, pintu tol yang di Ring Road ini, dan nanti selesai keluar langsung di Donowudu. Atau ada pintu-pintu tol? Iya di Donowudu kalau nggak salah. Tapi okay. kemarin yang waktu saya wawancara Pak Basuki, Menteri PUPR bilang, kan saya tanya, Pak ini nanti rampungnya sampai Bitung itu kapan targetnya? Nah Pak Basuki bilangnya 2021 akhir 2021 ya, semoga ya. Karena kita tahu kan ini juga tertunda-tunda karena masalah pembebasan lahan, dan itu Pak Basuki juga mengakuinya. Memang pembebasan lahan di lokasi jalan tol itu yang menjadi salah satu kendala. Ya, yang saya tahu bahwa pembangunan jalan tol itu dimulai tahun 2015 sebelumnya ya, dan dipacu pada 16, 17 dan sekarang sudah diresmikan. Nah, kemanfaatan ekonomi ini cukup besar karena potensi dari Bitung Manado, terutama kalau kita lihat pengiriman ekspedisi barang yang selama ini kita lihat mobil kontainer berada di jalan yang lama itu bypass kan. Ini akan lebih bagus, lebih cepat, terlayani dengan cepat. Kemudian mereka yang kantoran di Bitung, warga Bitung yang kantoran di Manado akan lebih efektif waktunya. Ya, dan mungkin juga agar supaya bisa cepat maksudnya putaran ekonomi. Iya, bukan cuma sekedar itu. Ini jalan tol ini dia kan mereka juga harus mendapatkan keuntungan. Pasti gitu. dong. Nah, pasti. Mereka mungkin sudah hitung ya sampai tahun keberapa kemudian nanti akan BEP dan mendapatkan keuntungan. Dan menurut saya barangkali itu akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri apabila di jalan tol tersebut, apakah itu di gerbang masuk ataupun nanti di gerbang keluar, itu dibangun sebuah kawasan. Tapi ini kalau dalam keadaan COVID sebegini ya, itu tapi dibangun dalam jangka panjang, rencana jangka panjang. Dibangun satu kawasan hiburan atau pusat-pusat belanja tertentu sehingga orang mau menggunakan jalan tol. Karena kan di ruas jalan sebelahnya kan yang jalan SBY itu juga lenggang juga kan. Nah, bagaimana caranya orang bisa tertarik untuk lewat di situ, bukan cuma sekedar targetnya itu untuk kendaraan-kendaraan besar. Ingat, kendaraan besar juga lewat situ nanti kondisi jalannya juga kan jadi berbeda juga kan. Barangkali seperti itu. Nanti perluasan jalan tol ini akan lebih terasa karena jalan tol ini adalah langkah pertama. Sementara rencana jalan tol juga itu akan berkembang ke Minahasa Selatan, kalau tidak keliru lewat menuju Tomohon juga, dan sentra-sentra ekonomi lainnya, tidak hanya di Kota Bitung. Ya, mudah-mudahan Sulawesi Utara, Manado bisa lebih, perkembangannya bisa pesat gitu ya. Dan banyak janji juga kan yang sudah disampaikan. Ya, ujung-ujungnya kan janji-janji bukan cuma sekedar janji kampanye kan. Kalau masyarakat umum kan sudah terbiasa mendengarkan janji maupun program. Jadi janji dan program. Kalau janji itu terucap secara politis, kalau program kan tertuang dalam rencana-rencana di masing-masing badan publik. Nah, masyarakat kan tidak sekedar mendengarkan janji dan program. Masyarakat menunggu realisasi pembangunan fisik
maupun pembangunan non fisik gitu. Iya. Tapi sekarang ngomong-ngomong soal kampanye, Ya. kampanye model sekarang kan daring. Oh iya. Gimana ya itu ya? Kan Karena sudah beberapa hari ini kan ada kampanye para calon, apalagi kemarin saya sempat monitor kampanye wali kota. Nah, itu daring. Tinggal dipastikan bahwa karena konstituen atau warga berdiam di rumah, lebih banyak di rumah, work from home, pengemasan aja yang dibutuhkan. Karena kalau sekedar kampanye dengan materi yang biasa-biasa saja pasti akan ditinggalkan. Tetapi kalau materi yang punya unsur mendekati realisasi pasti akan dikejar. Artinya apa? Kampanye itu bukan sekedar sebuah retorika, tetapi karena sekarang disajikan lewat atau secara virtual di medsos kah atau di platform sejenis itu, publik akan menunggu materi dari calon ini yang betul-betul mendekati kebenaran. Sekarang kan jual kecap itu selalu nomor satu, tapi sekarang dibutuhkan materi-materi yang betul-betul mendekati realisasi. Kalau sudah dijanjikan sebelumnya, sementara tidak terrealisasi sepanjang periode yang berjalan, maka itu akan ditinggalkan oleh penonton sebagai konstituen. Setuju enggak kalau misalnya? Setuju, pasti setuju. Sudahlah, enggak jadi. Terlalu sensitif. Soalnya nanti di dalam situasi-situasi seperti ini kan, kalau kita membandingkan satu dengan yang lain, isi materi kampanye kan nanti akan apa ya? Terlalu subjektif ya. Iya. Kalau kita tidak pada kategori membandingkan, karena sampai saat ini juga saya belum pernah mendengar materi di media sosial. Padahal kampanyenya kan kampanye daring, masa nggak pernah cek? Saya akan mengecek dan melihat satu persatu mungkin di waktu-waktu yang ada di depan. Atau sudah lengkap. Ini kan baru kemarin yang wali kota itu baru 3 pasang ya. Kalau nggak salah hari pertama siapa waktu itu? Banyak. Iya, banyak lah. Kita tidak perlu menyampaikan karena mudah-mudahan ini disaksikan oleh penonton yang ada di Sumatera, Kalimantan dengan masing-masing calonnya. Tetapi mungkin bagaimana kita melihat kampanye itu, apakah sekedar menyaksikan retorikanya atau melihat figurnya atau melihat latar belakangnya. Tetapi secara umum kalau kita melihat tentang program pembangunan, kan ada sektor-sektor pembangunan yang menjadi inti. Misalnya sektor sosial, yaitu kesehatan, pendidikan, dan berputar-putar pada pembangunan infrastruktur. Kalau misalnya janji pendidikan, ada misalnya katakanlah beasiswa, dia ingin katakan semua bebas SPP, tetapi dalam program APBD daerah tersebut dana pendidikannya tidak capai 20%. Mau ambil dananya dari mana? Atau income PAD di daerah tersebut tidak capai untuk menunjang pendidikan. Untuk apa dia menjanjikan itu ada bebas SPP? Demikian juga bebas untuk masuk rumah sakit. Kalau selama ini PAD tidak menunjukkan ke arah itu, mungkin akan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan figur-figur yang mampu memetakan, ada hitung-hitungannya untuk melihat kemampuan APBD dengan janjinya, gitu. Terima kasih, Adek. Oh ya, ini kameramennya Gerald Sumual yang sudah. Ini waktunya sudah selesai? Masih, oke. Kita punya waktu sedikit lagi ya. Produser. Ya. Jadi itu. Jadi seputar kampanye itu harus disesuaikan. Publik mampu membaca. Kalau dia punya janji di bidang pendidikan dan kesehatan, bebas SPP misalnya, apakah itu sesuai? Setara dengan jumlah anak didik yang ada di daerah tersebut dengan kemampuan PAD, dengan kemampuan APBD. Kalau komitmennya itu berseberangan dengan legislator, maka kan tidak cun gitu. Nah, gimana? Anda terpesona melihat jualan ini atau kalau bicara soal begini selalu berapi-api ya? Ya, karena kan kita sudah berulang kali sebetulnya. Pilkada kita sudah berulang kali kita menyaksikan kampanye.
Demikian juga tentang transparansi, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan di era sekarang ini. APBD yang kalau kita tidak perlu disebut, dan publik mengetahui APBD mana yang transparan, daerah-daerah mana yang sudah transparan. Nah, itu yang menjadi jualan yang paling menarik sebetulnya. Atau kondisi pasar misalnya, ini jualan-jualan menarik. Ingat bahwa Presiden Jokowi berawal dari dia menjadi wali kota dengan menata pasar. Sekali lagi, menata pasar, dia terpesona melihat warga berjualan di situ, dan akhirnya menjadi media dibuntuti oleh media. Seorang presiden kan berawal dari pasar gitu. Ini paling semangat kalau bicara. Oh iya dong, ya. Paling semangat, Ya. nggak bisa diganggu memang. Ya. Karena memang selalu yang monitor pasar. Putaran ekonomi kan berasal dari pasar gitu. Kebersihan pasar, keindahan pasar, pelayanan di dalam pasar itu kan salah satu contoh yang akan menjadi jualan menarik di dalam. Tapi saya rasa yang begitu-begitu pasti mereka juga nanti punya konsep yang sudah disiapkan dari timnya. Semoga Iya. Pasangan itu sudah tahu. Tapi apakah mereka mau untuk menata? Ini menjadi persoalan. Saya kira banyak pemikiran-pemikiran orang-orang yang brilian untuk mampu mengkonsepkan. Mereka tahu, tapi pertanyaannya apakah mereka mau untuk menjalankan ketika menjadi pejabat? Ini yang jadi persoalan kan? Ya, jangan lupa sekarang ini karena mau masuk musim penghujan. Kemarin saya nonton di TV, salah satu TV di Jakarta sekarang sedang bersiap. Pemerintahnya sedang bersiap memasuki musim penghujan agar supaya DKI itu tidak banjir. Nah, semoga saja di wilayah kita ini, di kota kita ini sudah punya satu kesigapan ya. Apalagi sudah memang sih di tahun sebelumnya tidak ada lagi mungkin ya saluran banjirannya di tempat-tempat tertentu yang sudah jadi langganan. Perlu kita dengar juga kampanye dari kandidat bagaimana mereka punya konsep untuk semoga jangan antisipasi banjir. Apalagi mau lagi dalam keadaan pandemi, terus kita lagi harus menghadapi lagi bencana banjir kan, aduh. Betapa repotnya ini. Sekarang kita waspadai untuk banjir bandang atau banjir luapan sungai. Tapi jangan-jangan yang ditakutkan banjir money politik ya. Mudah-mudahan bisa dipantau oleh penyelenggara gitu ya. Banjir money politik sekarang katanya bukan cuma apa istilahnya kalau serangan fajar. Sekarang bukan lagi serangan fajar. Serangan siang. Oh. Jadi menunggu di TPS. Nah, itu yang jangan-jangan kalau kampanye lewat virtual, serangan juga lewat online nih ya. Online. Tinggal m-banking maksudnya. Iya. Oh, itu bisa terlacak. Tidak bakal seperti itu. Iya. Jadi kita sudah menyinggung tentang sudah hampir selesai, kita sudah menyinggung tentang peresmian jalan tol. Ini luar biasa untuk daerah kita, sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian kampanye yang kita hadapi di 1-2 bulan ke depan, 71 hari kalau tidak. Dan jangan lupa kemarin itu saya sempat ikut kegiatan sulut sejuta masker yang diinisiasi oleh Polda ya. Dan di situ juga ada sempat dihitung nggak 1 juta masker nggak tersedia? Iya. Atau juta-jutaan masker? Malah lebih dari 1 juta kalau menurut Pak Kapolda. Iya. Nah, waktu di sambutannya PJS Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya bukan cuma 3M. 3M itu apa saja kampanyenya? 3M soal masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya. Nah, tambah satu lagi apa kalau menurut Pak Gubernur, PJS Gubernur. Yang satunya M1-nya ini menghindari kerumunan. Oh, menghindari. Jadi sebetulnya perluasan dari jaga jarak, menghindari kerumunan. Itu beda. Menghindari kerumunan ketika kita sudah lihat di arah kira-kira 10 meter, 20 meter dari tempat kita. Di situ banyak yang ramai-ramai, apalagi kan ini musim-musim kampanye kan. Nah, menghindarilah di situ, hindarilah tempat-tempat yang ramai. Nah, dan ternyata memang masalah-masalah penggunaan masker ini masih menjadi topik yang hangat di mana-mana. Gitu ya. Iya, di episode sebelumnya kan kita bahas masker. Kita bahas masker di pusat-pusat perbelanjaan, kita bahas masker juga di tempat-tempat pariwisata ya. Dan saya memang sangat setuju kalau ada penegakan aturan mengenai penggunaan masker. Sekalipun itu memang harus menggunakan sanksi fisik barangkali ya. Atau misalnya
diminta untuk nyapu jalanan. Ya, itu harus diperjelas secara jelas ya di atas kertas, karena kalau Karena tidak jelas itu kan sanksinya bisa semau gue dari petugas gitu. tapi kadang-kadang memang harus dipaksa sih ya. Oh ya. Harus dipaksa juga, karena kalau nggak dipaksa Negara juga, harus memaksa ketika menghadapi musim pandemi ini ya. Iya. Oke. Minggu depan Ya, minggu depan atau beberapa hari ke depan kita akan bahas juga. Saya dengar ada lomba YouTuber ya di kampus Unsrat. Gimana tuh? Iya, lumayan. 3 Iya. hari 4 hari nggak bisa tidur karena harus Iya. karena kebetulan saya diminta jadi salah satu juri, dan itu ada lebih dari 300 video harus saya buka satu persatu. 300 video. Lebih dari 300. Satu video berapa menit? Katakanlah rata-rata ada yang 6 menit, ada yang di bawah 5 menit. Katakanlah rata-rata 300 kali 5 menit sama Pukul dengan rata. 1500 jam. 1500 menit. 1500 menit dibahagi 60 menit sama dengan banyak Sama jam dengan itu. banyak jam. Banyak jam. Anda Jadi tapi di situ saya lihat bahwa ternyata sekarang memang kampanye mengenai COVID kepada masyarakat itu akan lebih mengena ketika menggunakan audiovisual. Oh ya. Nah, jadi di situ saya lihat mahasiswa-mahasiswa baru, makan mahasiswa lama di Unsrat ini, Ya. mereka mengeluarkan kompetensinya, idenya, menuangkan idenya melalui karya di konten yang sudah mereka bikin. Nanti akan ada hasilnya. Oke, Kita bisa cari tahu. kalau jadi juri pasti ada honornya ya. Ya. Itu rahasia. Nanti kalau hasil-hasil penilaian kita bisa tayangkan di episode Di berikut episode ya. berikut, tapi Oke. nanti akan ada cuplikan-cuplikan karena Oke. ada beberapa video yang saya lihat anak ini punya kemampuan Punya potensi. untuk Iya. punya potensi untuk jadi YouTuber yang meskipun lucu ya sebenarnya hasilnya, tapi ya itulah Oke. karya mereka. Yang penting bagaimana caranya pesan itu mereka sampaikan kepada mereka yang menonton melewat YouTube, karena mereka kan uploadnya di YouTube kan. Oke. Iya. Bisa tahu bahwa Iya. ini akibat dari COVID, dan Iya. COVID itu sebelumnya dari mana, corona Iya, itu oke. seperti apa. Ada berapa peserta tadi? 300-an ya? 300 lebih. Oke. Dan hari ini Iya. dan pada saat hari ini kan Disnatalis Unsrat kan. Iya. Nah, itu juga ada beberapa lomba, tapi saya enggak Iya. lewat dari lomba itu. Ya, selamat ya untuk mahasiswa Unsrat. Nanti hasil dan penilaian konten YouTube Anda akan ditayangkan pada episode berikut. Oke. Episode berikut. Oke, terima kasih di Mata Bicara untuk episode kali ini ya. Mata bicara ini. Ya, Mata Bicaranya. Jangan lupa Oke, jangan lupa like and subscribe di like, comment, and subscribe di di Mata our Bicara channel ya. YouTube Mata Oke. Bicara. Tapi begini Pak, ini ada yang komplain. Kenapa? Katanya Mata Bicara, Iya. tapi kenapa ikonnya pakai kacamata gitu? Oh Jadi ya, harus itu kelihatan kacamatanya. itu tinggal dinilai sendiri dan interpretasi masing-masing, karena waktu itu kan kita di Gimana pegunungan ya, di di tingkat tanah ya. kalau nggak salah. Oke, Jadi jadi harus terima ganti. kasih ya, terima kasih sudah Untuk menonton masukan. masukan dan bisa melihat di Facebook Mata Sekalian Bicara kalau- usulan topik akan kita Iya. diskusikan. Kalau misalnya punya usul, Ya. ayo dong kita bahas ini tentang ini tentang itu gitu. Oke. Apalagi kan kemarin kita juga sempat ada keluhan ya dari salah seorang teman yang katanya masalah sertifikat rumahnya itu susah untuk diambil. Nah itu bagus Iya. tuh kita Oke. bahas nanti di Iya, YouTube ya. masalah-masalah sosial sejauh yang kita bisa bahas dan connect dengan mereka pemangku kebijakan, pemangku keputusan, bukan pemangku keputusan, pengambil keputusan. Nanti kami akan bahas di episode-episode Dan berikut. semoga bisa dijembatani Oke. gitu ya. Baik. Mungkin Sekali dulu. lagi terima Terima kasih, kasih, tetap Charlie. semangat. Ya, Terima kasih, thank you, Charlie, terima buat kasih informasi. untuk Milagrosnya. Sampai jumpa. Terima kasih Gerald untuk kameramen, film produser Ya. sekaligus film produser.